Halo Sob, ketemu lagi dengan channel Sobat Football yang akan menyajikan berita seputar sepak bola dunia. Oke, langsung saja kita ke berita utamanya ya Sob. Manchester City hanya mampu meraih hasil imbang saat bertandang ke St. James Park, markas dari Newcastle United. Newcastle unggul 2-1 di babak pertama lewat Miguel Almiron dan Callum Wilson. Setelah tertinggal lewat gol Ilkay Gundogan di menit keempat, Kieran Trippier sempat menjauhkan keunggulan Newcastle menjadi 3-1. Tapi, City dalam tempo 2 menit mampu menyamakan skor lewat Erling Haaland dan Bernardo Silva. Skor 3-3 bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Sementara itu Chelsea harus tertunduk lesu saat harus melawat ke kandang Leeds United Elland Road pada Minggu 21 Agustus 2022. Chelsea asuhan Thomas Tuchel dilibas Leeds United dengan skor cukup mencolok 3-0. Gol Leeds United sendiri dicetak oleh Brendan Aronson, Rodrigo Moreno, dan Jack Harrison. Hasil ini merupakan kekalahan pertama Chelsea di Premier League 2022. Pindah ke Bundesliga, Bayern Munich pesta gol ke gawang Bochum pada lanjutan Bundesliga. Bertandang ke Vonovia Ruhrstadion Minggu 21 Agustus 2022 malam WIB, Dairoten menang 7-0. Gol-gol Bayern Munchen dicetak oleh Leroy Sané, Matthijs de Ligt, Kingsley Coman, Serge Gnabry, 2 gol Sadio Mane, dan 1 gol bunuh diri Bek Bochum. Hal ini membuat Bayern menyapu bersih 3 laga awal Bundesliga musim ini. Ke Serie A, menjamu AC Monza di Stadion Diego Armando Maradona, Naples, Minggu 21 Agustus 2022, Napoli mampu menggasak AC Monza dengan skor telak 4-0. 4 gol tersebut tercipta dari 2 gol dari Khvicha Kvaratskhelia, 1 gol Victor Osimhen, dan juga gol menit terakhir dari Kim Min-jae. Di laga lain, ada AC Milan yang ditahan imbang oleh Atlanta. Duel berlangsung di Stadion Atleti Azzurri d'Italia, Senin 22 Agustus 2022 dini hari WIB. Ruslan Malinovskyi membawa Atlanta unggul 1-0 pada babak pertama. AC Milan membalas lewat gol Ismail Benacer di babak kedua, sekaligus membuat laga tuntas 1-1. Kiper Chelsea Edouard Mendy membuat blunder fatal saat Chelsea kalah dari Leeds United. Chelsea menghadapi perlawanan luar biasa dari Leeds di laga ini. The Blues pun tertinggal 1 gol pada menit ke-33 melalui gol Brendan Aronson. Gol ini terjadi karena Edouard Mendy tak langsung membuang bola. Ia malah berusaha mengontrol dan mengecoh Brendan. Bola ternyata bisa direbut sang lawan dan berbuah gol. Leeds sendiri akhirnya menang telak 3-0 atas Chelsea. Dan tentu saja Mendy jadi sorotan netizen atas blunder fatalnya di laga itu. Kylian Mbappe menjadi bintang kala PSG menang telak 7-1 atas Lille dalam lanjutan Liga Prancis. Lille versus PSG berlangsung di Stadion Pierre-Maury, Senin 22 Agustus 2022. Gol-gol PSG dicetak oleh Lionel Messi, Achraf Hakimi, Neymar, dan hat-trick Kylian Mbappe. Lille hanya mampu mencetak 1 gol lewat sontekan Jonathan Bamba. Kemenangan ini membawa PSG memimpin puncak klasemen Liga Prancis dengan 9 poin. Lille bertahan di urutan ke-12 dengan 4 poin. Jules Koundé bisa bebas meninggalkan Barcelona jika sampai akhir bulan ia tetap tak bisa didaftarkan. Koundé jadi salah satu dari 6 pembelian pemain Barcelona musim panas ini. Ia didatangkan dari Sevilla dengan bandrol 55 juta euro untuk memperkuat lini belakang. Sayangnya, hingga saat ini, Koundé belum juga bermain karena tidak bisa didaftarkan oleh Barcelona. Kini dilansir Marca, jika saja dalam waktu 10 hari, hingga tanggal 31 Agustus yang merupakan deadline bursa transfer, tidak ada perubahan, maka Koundé bisa meninggalkan klub secara cuma-cuma. Ini tentunya kerugian besar untuk Barcelona, yang sejatinya mengharapkan Jules Koundé sebagai andalan baru di lini belakang. Arsenal diharapkan bisa tetap tenang dan rendah hati seiring dengan hasil-hasil positif yang mereka dapatkan sejauh ini. Arsenal membukukan 3 kemenangan selain menang atas Bournemouth. Arsenal juga mengalahkan Crystal Palace dan Leicester City. Arsenal membukukan 9 poin yang membuat mereka sementara duduk di posisi teratas klasemen Liga Inggris. Namun, dilansir Sky Sports, Kapten Arsenal Martin Odegaard meminta rekan-rekan setimnya tidak cepat berpuas diri. Ia meminta agar semua punggawa Arsenal tetap rendah hati.
Rooney meyakini Casemiro bukanlah pembelian terencana Manchester United. Casemiro merapat ke Old Trafford dengan kesepakatan transfer yang nilainya mencapai lebih dari 70 juta euro, sekitar 1 triliun rupiah. Pesepak bola berusia 30 tahun itu selama ini menjadi salah satu kunci sukses Madrid dalam beberapa tahun terakhir. Meski begitu, tak bisa dipungkiri, pembelian Casemiro berlangsung sangat cepat. Dilansir The Times, legenda MU Wayne Rooney menanggapi kedatangan Casemiro ke Old Trafford. Menurutnya Casemiro punya karakter dan etos kerja yang bagus. Ia juga menyanjung Casemiro dengan menyebut pemain Brasil tersebut sebagai gelandang bertahan terbaik dunia saat ini. Namun demikian, ia menyebut pembelian Casemiro sebagai pembelian tak terencana Manchester United. Chelsea kabarnya siap membayar 263 miliar rupiah plus Marcos Alonso untuk mendatangkan Pierre-Emerick Aubameyang. Chelsea dikabarkan masih memburu striker baru, Pierre-Emerick Aubameyang yang masuk dalam daftar incaran utama. Dilansir dari Mirror, kabar tersebut Chelsea akan ajukan penawaran untuk merekrut penyerang Barcelona itu. Chelsea akan boyong Aubameyang dengan harga 15 juta pounds atau setara 263 miliar plus Marcos Alonso. Diketahui, Barcelona masih meminati Alonso untuk menambah kedalaman di pos bek sayap kiri. Sudah beberapa musim terakhir, hanya Jordi Alba yang menempati posisi tersebut. Thomas Tuchel mengaku timnya banyak salah hingga akhirnya kebobolan 3 gol tanpa balas saat bertandang ke markas Leeds United. Chelsea bentrok dengan Leeds United di Elland Road yang pada pekan ketiga Premier League Minggu 21 Agustus 2022 malam WIB. The Peacock sukses menaklukkan Chelsea dengan skor 3-0 di depan pendukungnya sendiri. Seusai pertandingan, manajer Chelsea Thomas Tuchel angkat bicara soal kekalahan timnya di markas Leeds. Dilansir BBC, ia menilai para pemainnya banyak melakukan kesalahan sedari awal pertandingan. Manajer Chelsea Thomas Tuchel mengatakan Kalidou Koulibaly kena kartu merah saat lawan Leeds United karena merasa frustasi. Chelsea mendapat hasil buruk kala bertandang ke markas Leeds United di Elland Road di pekan ketiga Premier League 2022-2023, Minggu 21 Agustus malam WIB. Mereka dihajar 3-0 tanpa balas. Usai laga, Thomas Tuchel mengatakan, aksi Koulibaly yang berbuah kartu kuning kedua itu merupakan imbas dari rasa frustasi karena timnya tertinggal 3 gol. Tuchel menegaskan rasa frustasi tersebut jelas bukan hal yang bagus bagi The Blues. Manajer AC Milan Stefano Pioli sudah punya pendapat soal posisi terbaik Charles De Ketelaere. Pioli masih mencadangkan De Ketelaere pada pekan kedua melawan Atlanta. Sang pemain dianggap belum begitu nyetel dengan permainan tim secara keseluruhan. Pioli dalam wawancaranya dengan Gazzetta dello Sport menjelaskan bahwa De Ketelaere adalah pemain multiposisi. Tetapi peran terbaiknya bukan di posisi sayap. Meski menurutnya, De Ketelaere bisa bermain di seluruh posisi lini depan, mau itu di lapangan tengah atau di posisi yang lebih pinggir. Gelandang Real Madrid Toni Kroos dilaporkan bakal merantau ke Premier League untuk memperkuat Manchester City. Hengkangnya rekan duet sekaligus partner terbaik Kroos, Casemiro, disebut-sebut membuat Kroos kian mantap untuk meninggalkan Santiago Bernabeu. Toni Kroos sampai sekarang belum juga menaikkan perpanjangan kontrak bersama Real Madrid. Padahal masa tinggal ex-Bayern Munchen di ibu kota Spanyol itu akan berakhir Juni 2023 mendatang alias tinggal 9 bulan lagi. Menurut laporan Todo Fichajes, Kroos sudah mengambil keputusan bahwa dirinya tidak akan menambah masa baktinya bersama Real Madrid dan siap meninggalkan Los Blancos di bursa transfer musim panas mendatang. Kroos juga disebut memilih Manchester City sebagai rumah barunya setelah rekannya sekaligus partner terbaiknya Casemiro bergabung dengan Manchester United. Penyerang Liverpool Mohamed Salah akan menghadapi MU dengan rekor bagusnya. Sejak bergabung Liverpool 5 tahun lalu, Mohamed Salah sudah 8 kali melawan Manchester United di Premier League. Hasilnya 7 gol dibukukan Salah, termasuk 5 gol di 2 pertemuan pada 2021-2022. Dilansir Marca, pesepak bola berusia 30 tahun itu bahkan mencetak hat-trick ke gawang David De Gea untuk membantu Liverpool mempermainkan MU 5-0 di kandangnya sendiri pada Oktober silam. Alhasil, Mo Salah kembali digadang-gadang akan melukai MU lagi pada pertandingan besok.
Casemiro mengucap salam perpisahan ke Real Madrid usai dipastikan ke Manchester United. MU dan Madrid sudah mencapai kesepakatan untuk transfer Casemiro. Gelandang asal Brasil itu akan segera bertandang ke Manchester untuk menuntaskan transfernya. Jelang terbang ke Inggris, Casemiro menyampaikan salam perpisahan ke Madrid lewat media sosialnya. Casemiro berharap pintu Madrid masih akan tetap terbuka untuknya jika nantinya ia ingin kembali ke Santiago Bernabeu. Manajer Ajax Amsterdam Alfred Schreuder tidak merestui kepergian Antony ke Manchester United. Antony memang sejak lama dikaitkan dengan Man United. Kedatangan Erik ten Hag jadi salah satu faktor terkuat begitu tertariknya setan merah dengan pemain berusia 22 tahun tersebut. Dalam wawancaranya dengan ESPN, Schreuder percaya diri bisa mempertahankan Antony meski tawaran dari Man United cukup menjanjikan. Ajax diklaim punya posisi finansial yang cukup kuat.